Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Pengembangan dan Produksi Media Pembelajaran Matematika yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Vina Cahaya Farhani dengan NPM 212151021 sebagai ketua. lalu saya sendiri Indriani Nur Aulia dengan NPM 212151036 sebagai anggota. dan di sini ada saya sendiri Is Juhairia dengan NPM 212151029 sebagai anggota. Di sini kami akan mempresentasikan media pembelajaran berbasis manipulatif yaitu TASI atau Taman Statistika. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelum kita mengetahui mengenai cara penggunaan alat media pembelajaran manipulatif ini, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih statistika itu. Nah, statistika adalah metode ilmiah untuk mengelola data dan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya bisa mempresentasikan data-data tersebut. Nah, materi statistika sendiri sudah dikenalkan nih pada saat kita berada di SMP atau SMA, bahkan nanti bisa dipelajari lagi secara lebih luas jika kita masuk ke perguruan tinggi dan masuk jurusan sains atau teknologi atau saintek. Nah, kemudian pada pembelajaran statistika sendiri, siswa diharapkan untuk bisa memahami nih terlebih dahulu mengenai menganalisis data. Nah, TASIK atau Taman Statistika ini adalah sebuah media pembelajaran berbasis manipulatif yang memiliki konsep dengan bentuk taman yang dibuat dan desain dengan semenarik mungkin oleh kelompok kami, sehingga diharapkan media pembelajaran TASIK atau Taman Statistika ini dapat berguna untuk membantu siswa SMA atau sederajat untuk memahami materi statistika ini, terutama dalam menentukan nilai modus atau nilai terbanyak, nilai min atau nilai rata-rata, dan nilai median, yaitu nilai tengah. Nah, dengan desain yang semenarik ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Oke, selanjutnya kita ke cara pembuatan media pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah alat dan bahan tersedia dan siap, kita membuat papan statistikanya itu sendiri, di mana si papan statistikanya ini terbuat dari kayu yang dipotong-potong, kemudian ditempelkan menggunakan paku. Selanjutnya, si papan statistika ini kita tutupi menggunakan plastik yang bening, sehingga nantinya si data-data yang dimasukkan itu tidak keluar ya, seperti itu. Selanjutnya, di sini cara membuat dadu yang berukuran 1 satuan, kemudian ada 0,1 satuan dan 0,01 satuan. Nah, di mana si dadu ini itu untuk menyusun data-data yang sudah ada. Nah, untuk membuat dadu ini terbuat dari styrofoam yang dibungkus dengan menggunakan origami atau kertas origami. Begitupun dengan kotak yang lainnya. Di sini ada yang 0,1 satuan dan 0,01 satuan. Nah, selanjutnya kita ke tamannya. Di mana si tamannya itu, si alasnya itu menggunakan triplet, yang mana di sini kita termotivasi karena namanya TASIK, jadi kita mendesain dengan adanya payung gelis seperti di Tamkot atau Taman Kota Tasikmalaya itu sendiri, yang mana si payungnya itu kita buat dari kertas origami dan ditempelkan ke papannya itu sendiri. Dan tidak lupa juga kita menggunakan stik es krim untuk membuat pagarnya itu sendiri. Nah, setelah itu gak lupa juga nih, kita di sini menyediakan kotak atau tempat untuk soal-soal. Jadi nantinya si soal
soal-soalnya ini bisa diberikan kepada siswa untuk mengerjakan latihan tersendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran manipulatif, yaitu Taman Statistika atau TASIP. Nah, alat dan bahan yang pertama yaitu ada styrofoam, lalu origami, kayu, lem, plastik, kardus, kertas karton, paku payung, stick es, solatip, double tip, sumpit warna, dan triplek. Adapun alat yang digunakan yaitu gunting, penggaris, pensil, pulpen, cutter, gergaji, pisau, dan palu. Yang selanjutnya yaitu mencari nilai mean. Mean atau rata-rata dari suatu data adalah hasil bagi dari jumlah data dan banyaknya data. Nah, di sini ada soal yaitu diperoleh data mahasiswa pendidikan matematika yang mengikuti Sanggar Seni Katumbiri selama 1 minggu yaitu 2, 5, 8, 2, dan 5. Jadi kita memiliki 5 data tuh. Yang pertama 2, jadi kita bisa masukkan balok satu satuan ke dalam papan statistika ini, berarti 2 ya. Kemudian untuk data yang keduanya itu 5, kita masukkan 5 kotak satu satuan. Nah, untuk selanjutnya yaitu 8 kotak satu satuan. Kita awasi dulu ininya biar nggak susah. Untuk selanjutnya yaitu 2 kotak satu satuan. Selanjutnya 5 kotak satu satuan. Nah, setelah kita memasukkan data tersebut ke papan statistika ini, untuk mencari rata-rata, kita bisa ratakan kelima data yang dimiliki ke dalam kotak baru, ke dalam papan yang baru, papan statistika yang baru. Nah, di sini 1, 2, kita kepingin dulu ya. Jadi biar nanti tahu rata-ratanya seperti apa. 4, 5. Selanjutnya kita ke kotak yang selanjutnya. Kita lakukan sampai si kotak satu satuan yang berada di sebelah sini itu sampai habis. Sekarang di sini ada sisa 2 kotak satu satuan. Nah, kita bisa menggantinya si 2 kotak satu satuan ini berarti senilai dengan 20 kotak 0,1 satuan. Nah, ternyata si ke-20 kotak 0,1 satuan ini pas ya di data statistik ini. Nah, jadi kita bisa mengetahui nih nilai dari rata-rata yang dimiliki data tadi. Di sini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak satu satuan dan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak 0,1 satuan. Maka kita bisa jumlahkan 4 ditambah 0,1 dikali 4, berarti 4 ditambah 0,4. Maka didapat rata-ratanya ialah 4,1.
Oke, teman-teman. Jadi setelah kita mengetahui nih mengenai nilai min atau nilai rata-rata, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang mencari nilai modus. Apa sih nilai modus itu? Nilai modus itu adalah nilai terbanyak. Nah, di sini kita ngambil dulu soalnya. Nah, di mana di sini ada soal yaitu Bu Rizka sedang mengoreksi jawaban beberapa siswa yang harus remedi ulangan biologi. Nilai yang didapat oleh setiap siswa tersaji dalam tabel berikut ini. Pia 7, Julfi 3, Siva 6, Wanti 4, Mina 4, dan Hani 6. Nah, berapa sih nilai modus dari data siswa tersebut? Di sini kita langsung saja karena tadi sudah ada datanya, di mana ada Pia 7, Julfa 3, Siva 5, Wanti 4, Mina 4, dan Hani 6. Di sini kita masukkan saja ke dalam papan statistika berikut. Dimasukkannya balok satu-satuan. Nah, di sini yang tadi itu yang pertama itu ada 7. Nah, kemudian setelah 7 ada 3. Dah 3. Lalu kemudian selanjutnya ada 6. Nah, kemudian selanjutnya ada 4. Kemudian ada 4 lagi. Ini habis tapi masih banyak 4 lagi. Lalu kemudian 6 yang terakhir itu. Terlihat ya mana yang modus itu. Tapi di sini saya akan urutkan satu persatu. Dimulai dari yang 3 terlebih dahulu. Lalu di sini 4, di sini 4, lalu di sini 6. Lalu di sini 7. Nah, di sini sudah ya diurutkan dari yang 3, 4, 4, 6, 6, dan juga 7. Nah, di sini mana sih nilai modusnya atau nilai terbanyaknya? Di sini tuh ada 2, yaitu nilainya itu ada yang 4 dan juga yang 6. Nah, 4 dan 6 ini termasuk nilai modus. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai nilai median. Nah, sebelum kita ke contoh soal atau untuk mempraktekkan alat peraga, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari nilai median. Nah, nilai median adalah nilai data tengah. Nah, di sini saya mempunyai satu contoh soal di mana soalnya itu hasil panen jeruk selama 5 bulan dalam ton yaitu 4, 3, 2, 3, 5. Nah, ditanyakan median dari hasil panen tersebut adalah, nah di sini kita mempunyai satu kotak yang bernilai satuan. Lalu ada kotak yang bernilai 0,1 dan selanjutnya ada kotak yang bernilai 0,01. Nah, karena di sini datanya berupa data satuan, maka kita memasukkan kotak satu satuan ini ke dalam papan statistika sesuai dengan data yang ada. Nah, tadi data yang pertama yaitu 4, maka kita masukkan kotak satu satuan ini ke dalam papan statistika sebanyak 4 buah. Nah, untuk selanjutnya yaitu 3. Lalu 2, masukkan 2, lalu selanjutnya 3.
Lalu 5. Nah, untuk mengetahui nilai tengah atau nilai median dari data yang sudah ada, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini dari yang terkecil yaitu kita punya dua. Mari urutkan dan sebelah sini. Lalu yang selanjutnya di sini ada data yang sama yaitu 3. Lalu kita urutkan meskipun data tersebut sama, maka kita lebih banyak data yang berbagai jumlah tersebut. Lalu selanjutnya yaitu 4. Dan yang terakhir yaitu 5. Nah, setelah datanya terurut, kita akan mengetahui nilai median atau nilai tengah dari data yang ada, yaitu 3. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dari media pembelajaran yang telah kami buat ini, baik itu bagi kita maupun bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.